Kalau hanya mengatakan inilah kebohongan, itu tanpa tabayun, ya. Kalau tabayun itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik pun, maka tabayunlah dulu. Jangan-jangan kalian berbuat sesuatu yang akan membuat kalian menyesal. Jadi Bung Amiluddin, sebaiknya Anda tabayun dulu, ya. Coba apa yang Anda ketahui tentang Imam Al-Mahdi. Baru kita share di sini, diskusi, oke? Menurut Al-Quran dan hadis, nubuatan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi ialah pada abad ke-14 atau awal abad ke-14, ya. Tepatnya menurut Al-Quran adalah tahun 1305 Hijriah. Nah, angka 1305 itu diperoleh dari jumlah nilai huruf Arab dalam kalimat layastakhlifannahum, ya. Jadi kalau Anda lihat kamus, misalnya Al-Mujid atau Ar-Raghib, ya, mufradat, Anda akan menemukan nilai-nilai huruf bahasa Arab, ya. Nah, kalau dijumlahkan huruf-huruf di dalam, misalnya lam itu 30, ya 10, sin 60 misalnya, ta 400, ya, dan seterusnya. Itu ditotalkan 1305, dan itu tepat dengan diutusnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, ya. Yang berhak atau yang lebih mengetahui siapa yang sesat itu adalah hanya Allah, Tuhanmu. Coba baca deh surah An-Nahl ayat 125. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan engkau, dialah yang lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya. Nah, apakah Anda lebih mengetahui dari Tuhan Anda siapa yang sesat itu? Hanya menuduh dusta atas nama Nabi tanpa mengcounter dengan hadis, ya, itu sebetulnya menampakkan Anda tidak mau tabayun, ya. Nah, sebaiknya Anda tabayun. Coba baca deh sabda Rasulullah SAW di dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Bahasa Arabnya begini, Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Silakan Anda terjemahkan kalau Anda paham, ya. Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu silsilah keturunannya dari bangsawan atau Raja Persia, ya, Barlas. Nah, itu sesuai dengan nubuatannya di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4518 bab tafsir Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 3, ya. Semua nabi bersaudara. Saudara-saudara apa bukan? Anda harus paham, Nabi Muhammad SAW punya putra 3, Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Semuanya wafat ketika masih kecil. Jadi secara nasab Nabi Muhammad itu tidak mempunyai keturunan kecuali dari istri dari pihak perempuan, Fatimah. Nah, Imam Mahdi itu adalah keturunan Fatimah
keturunan Rasulullah dari anak cucu Fatimah dari jalur ibu-ibu, ya. Nah, berkaitan dengan semua nabi bersaudara, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kullu rasulin aba umatihi." Sesungguhnya setiap Rasul adalah bapak dari umatnya, ya. Jadi bapak di sini adalah bapak rohani, ya. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda begini, Inna auliyai al-muttaqun. Sesungguhnya keluargaku adalah orang-orang bertakwa, ya. Jadi paham kan bahwa orang bertakwa itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Orang yang tidak bertakwa berarti bukan keluarga Rasulullah SAW, ya. Amiluddin ini nggak punya pemahaman Al-Quran dan hadis nampaknya, ya. Sebaiknya belajar dulu deh Amiluddin, ya. Seperti Nabi Isa itu kan keturunan Bani Israel, tapi dari jalur ibu-ibunya. Nah, Imam Mahdi juga sama, ya, keturunan Rasulullah dari jalur ibu-ibu, yaitu Fatimah. Tapi nasabnya adalah menurut Al-Quran dan hadis atau sabda Rasulullah adalah dari bangsawan Persia atau Raja Persia. Clear kan itu, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam dua hadis, ya. Hadis pertama di dalam hadis riwayat Abu Nuaim, perawinya adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Satu lagi di dalam kitab Syiah yaitu Jawahirul Asror halaman 55. Rasulullah SAW bersabda, yakhrujul mahdi min qaryatin yuqalu laha Kad'ah. Ya, Kad'ah itu artinya Al-Mahdi akan muncul atau keluar dari sebuah kampung yang namanya Kad'ah. Nah, Kad'ah itu alih-alih itu kan dialek orang Arab, ya, mengatakan Qadian. Yang pada waktu itu kampung itu belum ada karena baru didirikan pada tahun 1500 Masehi. Sedangkan sabda Rasulullah itu pada tahun kurang lebih 500 Masehi, ya. Jadi kota itu belum ada, kampung itu belum ada, tapi orang Arab mengatakan Kad'ah, ya, sama dengan Qadian, Hindustan, ya. Nah, jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi telah diutus Allah pada tahun 1305 Hijriah atau 188 Masehi di Qadian, Hindustan, India, ya. Anda itu belum memahami, ya. Imam Mahdi itu dinubuatkan kedatangannya jauh sebelum Anda lahir. Dan nubuatan kedatangan Imam Mahdi itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Anda hanya mengatakan dusta, artinya Anda belum belajar nubuatan tentang Imam Al-Mahdi dalam Al-Quran dan hadis, ya. Amiluddin, Anda bisa voice note? Coba Anda baca, ya. Kalau bisa voice note, baca surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan Al-Jumu'ah ayat 3, ya. Nanti kita bahas kalau Anda mau. Coba tampilkan ayatnya. Kalau bisa voice note, ya. Coba Anda tampilkan ayatnya. Bagaimana Anda menafsirkan atau bagaimana ulama Anda menafsirkan, ya.
supaya kita bisa cross check, bisa tabayun. Ya, kalau hanya mengatakan atau menampilkan perkataan-perkataan seperti itu tidak baik, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Jadi oleh karena itu silakan tabayun dengan cara yang sebaik-baiknya, oke? Ya sudahlah Pak Amiruddin, ya. Kalau Anda voice out nggak bisa, menampilkan juga nggak bisa, saya sarankan Anda diam saja. Daripada menolak tanpa bisa menampilkan tertulis maupun voice note. Artinya Anda masih perlu belajar. Dan belajar agama Islam yang benar, yang baik itu adalah di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Karena mereka itu sudah bersatu dan bersaudara dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Tidak bercerai-berai. Ciri khas orang yang bercerai-berai itu imamnya bukan seorang khalifah. Karena Ahmadiyah itu sudah lebih dari 115 tahun imamnya seorang khalifah yang masih hidup, ya. Amiluddin. Ahmadiyah itu Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, Hindustan, ya. Beliau diutus Allah tepat pada waktunya dan dari tempat yang tepat, yaitu 1305 Hijriah dari Qadian, Hindustan, ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1908 Masehi. Kemudian Allah menjadikan khilafah Alamin Haji Nubuah lebih dari 115 tahun hingga sekarang. Satu-satunya Jamaah Muslimin Internasional yang imamnya seorang khalifah yang masih hidup hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan sudah 115 tahun lamanya lebih, ya. Khalifah atau khilafah Alamin Haji Nubuah itu adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Coba baca surah An-Nur ayat 55, ya. Jadi janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55 itu kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, bukan kepada orang-orang yang sesat, ya. Nah, Ahmadiyah itu imamnya yang masih hidup lebih dari 115 tahun hingga sekarang, ya, seorang khalifah. Bagaimana dengan Anda? Apakah imam Anda seorang khalifah atau tidak punya imam? Pikirkan baik-baik saudara Amiluddin. Silahkan tabayun dengan surah An-Nur ayat 55, ya. Perhatikan kamu orang-orang Ahmadiyah. Kamu itu adalah, kenapa saya katakan kamu kafir? Karena kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Ingat, walaupun satu ayat yang didustakan, maka kau adalah kafir. Nabi Muhammad itu adalah penutup seluruh nabi-nabi sebelumnya. Ingat itu. Saya ulangi, Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi sebelumnya. Kau tidak percaya ayat ini, saya bacakan ayat kamu kalau kau tahu artinya. Ma kana Muhammadun aba ahadim mirjal
birrijali walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nabi itu tidak boleh panggil bapak, tetapi dia adalah Rasulullah. Nabi itu Rasul dan menutup seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baca itu ayat 40 sana. Kamu itu ingkari ayat itu. Menutup nabi-nabi tahu artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi rasul. Kalau ada wajib dibunuh, wajib dipancung lehernya. Paham itu Ahmadiyah internasional raimu. Kamu tuh mengaku-ngaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dari mana? Dusta kamu, laknat kau. Wahai Amiluddin, silahkan pelajari surah Al-A'raf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyanakum rusulim minkum. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari antara kalian. Apa itu maksudnya? Rasul-rasul dari anak cucu Adam itu adalah rasul-rasul dari keturunan Nabi Muhammad atau dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya rasul-rasul dari para pengikut Nabi Muhammad SAW masih terbuka. Coba pelajari Al-A'raf ayat 35 ya. Wahai Amiluddin, silahkan pelajari surah Al-A'raf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyanakum rusulim minkum. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari antara kalian. Apa itu maksudnya? Rasul-rasul dari anak cucu Adam itu adalah rasul-rasul dari keturunan Nabi Muhammad atau dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya rasul-rasul dari para pengikut Nabi Muhammad SAW masih terbuka. Coba pelajari Al-A'raf ayat 35 ya. Wahai Amiluddin, coba Anda baca surah Ali Imran ayat 81. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lama ataitukum min kitabi wal hikmah thumma ja'akum rasulun minkum musaddiqal lima ma'akum thumma ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Artinya ya, apapun yang telah kami berikan kepada kalian, baik itu kitab maupun hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Nah, rasul di situ adalah rasul yang membenarkan Al-Quran dan sunnah, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud.
Apakah Amiluddin mau mendustakan ayat itu? Ya benarlah ayat itu. Kamu kok pelintir lagi ayat itu. Ketika datang rasul-rasul dari Bani Adam, ya benar. Tapi kenapa kok rasul-rasul dari Nabi Muhammad? Itu ayat tidak salah, tapi kamu pelintir. Mana buktinya kalau ada ayat menyatakan akan datang Nabi yang bernama Mirza Ghulam? Coba. Semua ayat semua nabi-nabi yang di dalam Al-Quran itu disebutkan. Nabi Yakub, Nabi Sulaiman. Mana ada Nabi Mirza Ghulam? Kamu tambah-tambah lagi nabi itu. Terlalu kamu. Jelas kamu itu bahasa khotaman nabi. Artinya menutup. Kok kamu ingkari itu loh. Aneh sekali kamu itu. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran satu ayat pun dia adalah kafir. Mutlak itu. Benar kamu ayat itu yang kau baca. Bahwa bila datang nabi-nabi keturunan Nabi Adam itu sebagai rasul, itu benar. Seperti Nabi Muhammad itu maksudnya itu. Seperti Nabi Sulaiman. Rasul-rasul itu seperti Rasul Isa, Rasul Muhammad. Aduh, itu benar. Tetapi di akhir ayat mengatakan sudah ditutup kerasulan kenabian. Kalau ada pun orang soleh wajar. Mendinganlah kamu lebih baik kamu bilang Mirza Ghulam itu adalah ulama orang soleh, itu lebih baik daripada kamu anggap dia dari nabi. Dosamu besar sekali. Ayat itu tidak dipelintir-pelintir, ya. Karena ayat itu adalah firman Allah kepada Rasulullah SAW yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adama, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari antara kalian. Nah, itu artinya rasul-rasul dari antara pengikut Nabi Muhammad SAW itu masih terbuka sampai hari kiamat, ya. Kau percaya nggak ayat Al-Ahzab ayat 40? Saya bacakan ulang lagi. Muhammad itu bukanlah bapak-bapak kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ingat, dengar itu, penutup nabi-nabi, khotaman nabiin. Apa? Masa kau tidak dengar? Jangan pura-pura dengar. Jangan sakit kepalamu kalau mendengarkan ayat ini. Khotaman nabi. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi. Penutup para nabi-nabi artinya tidak ada lagi nabi selain beliau. Kalau kau tidak percaya ayat ini, silakan kau berdakwah tentang Mirza Ghulam. Tapi ingat, kamu akan termasuk golongan orang-orang yang disebut Abu Lahab. Dia menentang ayat dengan berbagai alasan. Nabi itu, Nabi Muhammad itulah Rasul terakhir dan Nabi terakhir. Masa kamu belum paham? Itu ayat itu bukan kata mbahmu, nenek moyangmu. Ingat kau Muhammadiyah, ini yang membuat kamu akan celaka kelak di yaumil kiamat. Nabi itu diutus berdasarkan golongan.
Muhammad itu diutus sebagai nabinya kaum muslimin. Coba kau lihat nabi-nabi Adam. Kalau Nabi Gulam, ya urus sana. Isa Gulam, Ahmadiyah Lahore, kau bilang internasional. Biar kau diakui ya internasional. Itulah kebohonganmu kamu. Nabi itu diutus tidak sembarangan dalam situasi yang sulit. Nabi Muhammad diutus situasi yang sulit jahiliyah. Isa Gulam diutus situasi apa? Nabi Ibrahim diutus. Coba kau lihat Nabi Nuh diutus situasi mereka didustakan oleh umatnya. Harun bersama Musa diutus situasi menentang para raja. Lah Isa Gulam diutus apa? Kamu menghina Nabi Muhammad SAW. Awas kau Ahmadiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, surah As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan mengabarkan berita gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Ya. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 81, lama ataitukum min kitabil wal hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Apapun yang aku berikan kepada kalian tentang kitab dan hikmah, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah, ya. Nah, itulah Imam Mahdi. Surah Ali Imran ayat 81. Coba Anda pikirkan saudara Amiluddin, ya. Begini Amiluddin, ya. Sekarang kamu jelaskan arti Nabi dan Rasul menurut Al-Quran. Pertama, ya. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis Nabi dan Rasul menurut Al-Quran, ya. Goblok sekali kau nih. Goblok sekali nih. Yang berkata itu Isa, Nabi Isa, bahwa akan datang Nabi Muhammad setelahnya. Goblok. Ayat dipelenti Imam Ahmad. Sontoloyo kamu ini. Inilah disebut merampok ayat-ayat ini. Kalau yang berkata itu Isa, maka ayat itu harusnya ada di dalam Injil. Nah, kenapa ada di dalam Al-Quran? Karena dimaksudkan bahwa pertama, ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya, maka yang dimaksud seorang Rasul yang bernama Ahmad itu adalah Imam Al-Mahdi wa Masih Maud Hazrat Mirza Gulam Ahmad, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul linnasi husna. Allah Ta'ala berfirman, berkatalah kepada manusia dengan lemah lembut, ya, bukan dengan kasar seperti itu, ya Amiluddin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Barang siapa menjauh dari
kelemah lembutan, maka dia menjauh dari kebenaran. Menurut Al-Quran surah Ar-Rum ayat 31-32, orang-orang musyrik itu adalah pertama, orang-orang yang tidak sholat. Kedua, orang-orang yang bercerai-berai menjadi golongan-golongan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata wala takunu minal musyrikin. Tegakkanlah sholat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Di antara orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golongan-golongan. Ya. Sekarang pertanyaan saya buat Amiluddin. Apakah Anda termasuk golongan-golongan atau jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin? Apakah Amiluddin punya imam yang masih hidup, seorang khalifah, sebagaimana janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55? Silakan jawab ya Amiluddin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati sedang ketika hidupnya tidak ada ikatan beat, maka matinya mati jahiliyah. Apakah Amiluddin sekarang sudah memiliki ikatan beat dengan seorang khalifah pemegang mandat Allah untuk menerima beat? Hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari ya, 6428 nomor hadisnya. Kemudian memperkuat ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Bagaimana Amiluddin berani menuduh hadis palsu ya? Sedangkan menurut Al-Quran, jika Anda termasuk orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, surah Al-Hujurat ayat 10. Hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari ya, 6428 nomor hadisnya. Kemudian memperkuat ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Bagaimana Amiluddin berani menuduh hadis palsu ya? Sedangkan menurut Al-Quran, jika Anda termasuk orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, surah Al-Hujurat ayat 10. Amiluddin, makanya belajar berkata lemah lembut ya. Musuh apanya? Kami itu Ahmadiyah ya, orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Tandanya adalah imam kami yang masih hidup sudah sejak 115 tahun yang lalu adalah khalifah yang masih hidup. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya imam yang masih hidup seorang khalifah? Nabi Muhammad saja menyatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah seorang rasul umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi Muhammad?
Coba baca deh di dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Kalau Anda memusuhi Ahmadiyah, maka bertentangan nggak dengan ayat ini? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, jadi kalau Anda memusuhi Ahmadiyah, apakah Anda termasuk orang-orang yang beriman? Ahmadiyah itu musuh yang besar, musuh yang tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Adalah musuh Ahmadiyah. Sama dengan Syiah kamu semua ini, kelompok-kelompok yang merusak Islam, mempermalukan Islam, mengangkat Nabi. Ahmadiyah mengangkat Mirza Ghulam. Syiah mengangkat Syekh Khomeini. Jamaah Tabligh mengangkat Syekh Maulana. Sebagai Tuhannya. NU mengangkat Tuhannya sebagai Muhammad. Nabi Muhammad diangkat Tuhan. Dia selalu meminta-minta kepada Nabi Muhammad, orang NU itu. Dengar ini, NU mengangkat Nabi Muhammad Tuhan. Orang Ahmadiyah mengangkat Mirza Ghulam sebagai Tuhan. Syiah mengangkat Ali sebagai Tuhan, Husain sebagai Tuhan. Begitu rusaknya agama ini. Sangat-sangat namanya harus dihanguskan. Ya terserah Amiluddin. Amiluddin tuh nggak tahu Ahmadiyah ya. Jadi kalau mau belajar Ahmadiyah, datanglah ke Masjid Ahmadiyah baik-baik ya. Kalau seperti itu Anda memusuhi, itu tidak baik. Ya, karena Ahmadiyah itu didirikan oleh Khalifatullah Al-Mahdi. Rasulullah SAW saja memerintahkan, idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan al-salji fa innahu Khalifatullah Mahdi. Jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, kata Khalifatullah itu sama dengan Nabi dan Rasul. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang Anda harus pahami. Sekarang saya kasih video ya tentang perkembangan Ahmadiyah. Silakan simak ya. Aduh, Imam Mahdi, coba kau bayangkan ini. Masa kamu mengatakan yang mendirikan Mahdi itu adalah Mirza Ghulam? Setelah itu kau bilang lagi, apabila datang Imam Mahdi, kamu bahasamu kau bolak-balik. Aduh, ayat-ayat kau banting ke sana kemari. Khotaman Nabi, kau harus pegang itu. Kalau kamu mengingkari ayat itu, maka kau akan sembarang kau ngomong. Omonganmu itulah membuat kamu itu semakin orang gak percaya kamu. Mana hadis-hadis berbicara tentang Mirza Ghulam? Tak ada, apalagi ayat. Tak ada satu pun, hanya kau pelesetin semua ayat-ayat Allah. Sadarlah kamu itu. Sadar. Ahmadiyah, Syiah, sadarlah kalian semua. Ahmadiyah, Syiah, tobatlah kamu.
Kalau kamu tidak akan tobat, tidak mengikuti sunnatullah, maka kamu akan seperti muka hitam nanti di yaumil qiyamah kamu. Dan pasti kamu terjerumus ke dalam neraka. Kalau kamu tidak bertobat mulai sekarang, dengarkan saya ini. Kau baca surah Asy-Syu'ara di sana. Wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum maswaddah laysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Ya, kamu itu berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Wah, inilah Muhammadiyah sama Syiah ini, mukanya jadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi mereka orang-orang menyombongkan diri? Kamu itu menyombongkan diri terhadap ayat Allah. Syiah, tunggu azabnya kamu itu. Yang mendirikan Al-Mahdi Mirza Ghulam bukan. Rasulullah menyatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Baca deh Musnad Ahmad nomor 11061 ya. Tobat ya, Amiluddin, kamu harus tobat. Karena apa? Tobat itu istighfar lah, astagfirullah. Itu sama dengan beat. Tobat itu tobat dari apa? Dari kemusyrikan. Karena menurut Al-Quran surah Ar-Rum 3132, orang yang memecah belah agama itu termasuk musyrik. Nah, jika kamu beat, artinya beat kepada Allah di tangan seorang rasulnya atau khalifahnya. Ya, jadi kalau mau tobat silakan beat ya Amiluddin. Perbaiki bahasanya yang lemah lembut ya. Karena salah satu tanda Imam Mahdi itu Allah mewahyukan ribuan wahyu kepadanya. Dan salah satu wahyunya adalah mandat Allah untuk menerima beat. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Jadi jika kamu mau, sebaiknya beatlah sekarang ya, kepada Allah di tangan khalifahnya yaitu Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz ya.